Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TV Kepri. Dan pemirsa, saat ini kita berada di program Bincang Cerdas. Berhubung masih di bulan Syawal, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah untuk pemirsa TV Kepri dimanapun Anda berada. Dan pemirsa, di episode Bincang Cerdas kali ini kami sedang berada di kantor BPNB Kepri atau Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kepulauan Riau. Siapakah narasumber kita di episode Bincang Cerdas kali ini? Bersama saya Siska Ramalia, inilah Bincang Cerdas. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami sedang berada di kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kepulauan Riau. Dan yang menjadi narasumber kami pada hari ini, Kepala BPNB Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Toto Sucipto. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa bersama narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat insya Allah. Sehat, masih semangat di tengah pandemi ini Pak? Oh siap. Siap. Bapak boleh menyapa pemirsa TV Kepri dulu Pak? Saya buka ya. Oke, sambil silakan dikenal Pak. Sebentar. Biar lebih kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua tetap sehat. Amin. Daun salam untuk masakan, biar masakan bertambah lezat. Ucapan salam sebagai sapaan, semoga semua tetap sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Luar biasa loh, pakai pantun di awal ya Pak ya. Baik, Pak Toto Sucipto selaku Kepala BPNB Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum kita membahas tentang terkait BPNB Pak, sebenarnya apa sih Pak BPNB atau Balai Pelestarian Nilai Budaya ini? Ya, ini perlu kita jelaskan benar. Iya benar. Di rumah Kenapa? mungkin pemirsa belum tahu. Karena kadang-kadang kan BPNB salah sebut. Salah sebut, benar apalagi sekali. di masa pandemi ya. Iya. Banyak bencana, kita kadang-kadang menyebutnya BNPB. Iya benar. Padahal Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalau ini Balai Pelestarian Nilai Budaya. Nah, ini jangan sampai tertukar lagi. Walaupun sama sebetulnya menanggulangi bencana. Tugas kami kan di situ ya. BPNB juga menanggulangi bencana tergerusnya kebudayaan. Bencananya berbeda. Nah, bedanya beda itu ya. Jadi karakter bangsa kita berupaya untuk melestarikan atau kalau sekarang istilahnya memajukan kebudayaan Indonesia. Memajukan itu kebudayaan BPNB, Indonesia. Balai Pelestarian Nilai Budaya. Balai Pelestarian Nilai Budaya. Namun kapan berdirinya BPNB Kepri ini Pak? Nah, ini kalau kita lihat udah lama sekali ya. Kalau lihat gedung ini saja, ini dibangun tahun 83. Iya benar. Nah, tahun 85 baru mulai beroperasi. Nah, kalau kita lihat se-Indonesia itu ada 34 provinsi ya, tetapi tidak semua provinsi memiliki BPNB. Karena ketika didirikan ini ada dasarnya. Ada Ya, dasar. BPNB ini ada dasarnya. Dasarnya itu adalah wilayah kebudayaan, bukan wilayah administratif ya. Nama saja berubah-ubah. Dulu ketika didirikan itu tahun 85, namanya BKSNT, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, BKSNT ya. Waktu itu ya wilayahnya sudah didasarkan pada wilayah fokus kajian. Misalnya BPNB, sekarang BPNB ya, dulu BKSNT dulu namanya Tanjung Pinang, Mbak. BKSNT Tanjung Pinang itu wilayah kerjanya Kepri, Riau, Babel, dan Jambi. Ya, fokus kajiannya ini wilayah kebudayaan Melayu. Wilayah kebudayaan. Nah, ada lagi misalnya Aceh, dua provinsi itu Aceh dan Sumatera Utara, wilayah kebudayaan fokus kajiannya pada kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam. Jadi berarti berbeda-beda setiap BPNB ya Pak tiap ya? BPNB ya. Dan ini juga sepanjang sejarahnya dulu di Departemen Dikbud. Kemudian pernah berpindah ke dulu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, ya, Kebudayaan Pariwisata. Namanya berubah saat itu dari BKSNT menjadi BPSNT, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
Kemudian 2014 kemarin ditarik lagi sama Kementerian Dikbud, namanya berubah, jadi BPNB. Dari tahun 2014. Nah, Balai Pelestarian Nilai Budaya diikuti nama kota waktu itu BPNB Tanjung Pinang. Nah, kemudian bergulir lagi jadi BPNB Kepri, bahkan terakhir ini BPNB Provinsi Kepri. BPNB Provinsi Kepri. Tapi tugasnya tetap sama, wilayahnya sama. Nah, tadi disebutkan ada 11 ya, tidak semua ada karena tiap BPNB itu tergantung fokus kajiannya. Fokus Wilayah kalau sekarang fokus pemajuan kebudayaan kalau sekarang ya. Jogja misalnya tuh, ada lagi fokusnya lain, kemudian Sulsel juga fokusnya untuk kebudayaan maritim misalnya. Kalau Bali itu fokusnya di kebudayaan Hindu, nah itu macam-macam. Oke, jadi berdiri sejak tahun 1985 dengan nama di awal BKSNT ya Pak ya. BKSNT. Jadi sekarang resmi jadi BPNB Provinsi BPNB Kepri 2014. Ya. 2014. Mulai Nah, 2019, nah jadi BPNB Provinsi Kepri. Ya, luar biasa. Tapi perjalanannya jauh juga ya Pak, dari 1985 loh Pak ya, luar biasa sekali. Oke, dengan berdiri sejak tahun 1985, kemudian berganti-ganti nama. Apa dasar pendirian BPNB Kepri yang membawahi 4 provinsi? Itu tadi yang pertama yang membawahi itu membawahi 4 provinsi itu fokusnya pada kebudayaan Melayu. Kebudayaan Melayu. Sesuai dengan tugasnya ya, tugas kami itu melestarikan utamanya kebudayaan Melayu. Tapi bukan berarti bahwa kebudayaan yang ada di 4 provinsi ini kita abaikan, kan banyak kebudayaan yang lain juga. Misalnya ada yang dari Jawa, dari Batak, Sunda, itu juga kita sama-sama dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan kita coba lestarikan dan kita majukan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, semua kebudayaan yang ada di wilayah kerja utamanya ya kita majukan. Kita majukan. Hanya saja mungkin lebih sedikit terfokus ke kebudayaan Melayu. Oke, baik Bapak, kita boleh jeda sesaat Pak? Iya. Baik. Silakan. Pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda kita akan kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Cerdas dan masih bersama narasumber kami Bapak Toto Sucipto selaku Kepala BPNB Provinsi Kepulauan Riau. Kita sambung lagi ya Pak. Iya. Tadi di segmen sebelumnya Bapak sudah menyampaikan bahwa di Indonesia ada 11 BPNB yang berdiri. Di antaranya BPNB Provinsi Kepri dan BPNB Aceh. Aceh. Nah, sisanya di mana lagi tuh Pak? Nah, kita telusuri dari Sabang sampai Merauke Boleh, saja ya. silakan. Jadi kayak yang jalan-jalan pertama ya. Aceh ya, dengan fokus tadi kebudayaan Iya. Islam, kemudian Sumatera Barat itu fokusnya pada kebudayaan matrilineal, kemudian Kepri tadi budaya Melayu ya. Kalimantan, ini Kalimantan ada di Kalbar kantornya, tapi wilayahnya sepulau Kalimantan. Ya. Kalimantan, kemudian Jawa Barat. Dulu saya di Jawa Barat 10 tahun sebelum pindah ke sini 2017. Wah, luar biasa lama ya Pak. Di sana itu kebudayaan akulturatif yang diteliti karena wilayahnya itu Jawa Barat, Lampung, DKI, dan Banten, akulturatif. Kemudian masih di pulau yang sama itu BPNB DIY. Yogyakarta. Itu fokusnya pada kebudayaan masyarakat petani yang sudah maju. Bergeser sedikit ke Bali. Bali tadi disebutkan kebudayaan Hindu ya. Kemudian Sulawesi Selatan, kebudayaan maritim dan
tradisi tulis lontar. Kemudian Sulawesi Utara itu tentang kepulauan juga, jadi tentang perairan maritim juga ya, Sulawesi Utara, kantornya di Manado. Kemudian Maluku juga sama, kebudayaan kepulauan di Pasifik terutama ya. Dan terakhir Papua. Nah di sana perkauman juga. Nah, jadi ya fokus utamanya itu, semua punya fokus utama tetapi sekali lagi semua kebudayaan itu mereka teliti, kita lestarikan gitu. Jadi tidak hanya fokus sama yang satu ya Pak tidak. ya. Nah Bapak sendiri nih, kalau Siska nih penasaran, Bapak kan bukan orang Melayu nih Pak. Bukan. Nah, sekarang harus berada meneliti tentang budaya Melayu. Ada nggak kesulitannya Pak? Pasti Bapak sendiri akan belajar juga. Nah ya itulah, itu kita harus siap. Iya, ya, kita biasa. belajar sejak awal saya sampai di sini, kebetulan 2017 itu kita sedang mengajukan pantun menjadi warisan budaya tak benda dunia ke UNESCO. Ya akhirnya mau tak mau saya harus belajar. Iya, kayak belajar tadi. bikin pantun seperti itu. Sampai kemudian alhamdulillah kemarin kan 17 Desember 2020 pantun ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Warisan budaya dunia. Bukan main. Nah, sekarang kewajiban kita semua harus bisa berpantun. Betul. Syair lama sedap dilantun, memikat hati muda belia. Mari bersama kita berpantun mendukung warisan budaya dunia. Wah, luar biasa. Ya, harus seperti Jadi itu. nggak kelihatan orang luar Kepri-nya loh Pak. Harus belajar. Oke Pak, tadi sudah kita jelaskan tentang 11 BPNB di Indonesia. Namun apa tugas dan fungsi BPNB Kepri? Nah, gini, tugasnya itu melestarikan ya di bidang pelestarian kebudayaan. Ada 2 unit pelaksana teknis Satker di bawah Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek ini. Yang pertama BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya, satunya BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, kalau NB ini tidak benda, non benda, yang dikelolanya, yang dilestarikannya, ya. Kebudayaan itu kalau dalam tugas di Permen itu terfokus khusus di kepercayaan, tradisi, kesejarahan, perfilman dan kesejarahan. Nah, satu lagi BPCB yang budaya benda. Tinggalan-tinggalan sejarah dan sebagainya. Sedangkan fungsi kami itu melakukan ada pelindungan, ada pengembangan, ada pemanfaatan, kemudian kami juga menyebarluaskan dan mendokumentasikan, dan tentu saja ada kemitraan juga. Nah itu tentang tugas dan fungsi ya. Nah kalau kita kaitkan sekali lagi tadi kan disebutkan ada BPNB, ada BPCB ya. Kita berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sekarang Kemendikbudristek, kadang-kadang kagok ya karena selama ini Kemendikbud aja. Iya benar. Nah, di bawah Ditjen Kebudayaan ini ada beberapa satker, beberapa unit pelaksana teknis. Ada yang di daerah, ada yang di pusat. Ada yang di daerah, ada yang Nah, yang di daerah BPNB, BPCB ya. Kemudian ada museum-museum, kemudian di bawah Ditjen Kebudayaan juga ada direktorat-direktorat. Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru, ada Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat, ada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, ada Direktorat Pelindungan Kebudayaan, dan ada Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Banyak juga lima direktorat ini kalau punya kegiatan tentu bukan dibebankan, semua UPT harus mendukung untuk mensukseskan ini. Makanya banyak kegiatan-kegiatan yang di samping kami juga punya program sendiri, kita juga secara nasional ada beberapa program. Nah, itu jadi secara struktur kami tentu mendukung selain dari Ditjen Kebudayaan tentu juga ada program dari bidang pendidikan juga. Iya benar sekali. Nah, sekarang dengan Ristek juga kan gitu. Ya. Baik Pak, dengan tadi Bapak sampaikan kita di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya. Namun berapa jumlah SDM yang dimiliki untuk membantu program-program BPNB ini Pak? Nah ini yang mengkhawatirkan. Tapi insya Allah kita optimalkan ya. Oke, siap. Sebetulnya ini menjadi keluhan teman-teman juga ya, seperti di Papua, di kita. Ini kita punya PNS saja hanya 20. 20 orang? 20 orang, kemudian ada tenaga
honorer itu 14, jadi 34. 34. Nah, dengan jumlah ini kita harus mengelola, mengumpulkan data tentang kebudayaan di 4 provinsi. Di 4 provinsi Nah, ya sangat luar biasa iya, sebenarnya ya Pak. sebetulnya ya kerja keras betul, tapi ya tentu saja kita karena kita juga punya program kemitraan, kita dibantu dengan dinas-dinas juga. Dinas-dinas Ada juga. di sini ada 6 peneliti dari disiplin ilmu bermacam-macam ya, ada dari antropologi, sejarah, ada juga yang naskah kuno yang gitu, dan beberapa yang lainnya. Jadi saat ini BPNB Kepri ada 34 SDM lah ya, 34 SDM. Padahal bekerjanya bisa dibilang 4 provinsi 4 ya provinsi. Pak. Luar biasa sekali. Baik Pak, kita jeda kembali boleh Pak? Oke, Baik, silakan. terima kasih. Baik pemirsa, kita jeda kembali, tetap bersama kami di Bincang Cerdas. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Rangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Baik pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas dan narasumber kami dari BPNB Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Toto Sucipto selaku Kepala BPNB Provinsi Kepulauan Riau. Kita sambung sedikit ya Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan total SDM sekarang yang ada itu 34. Kemudian dengan adanya 34 SDM dan di tengah pandemi virus corona yang belum juga berakhir, apa program BPNB Kepri terkait pemajuan kebudayaan Pak? Nah, ini ya, karena ini amanat dari undang-undang. Sekali lagi saya sampaikan kita punya undang-undang terkait kebudayaan namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 2017. Nah, dengan dasar undang-undang itu kami melakukan banyak kegiatan. Meneruskan sebetulnya ya dari dulu tugasnya seperti itu. Kalau dikelompokkan ada 5 kegiatan. Ada 5 Yang pertama kami melakukan kajian tentang kebudayaan tadi, kesejarahan, tentang tradisi ya. Kalau kesejarahan kemarin misalnya tentang jejak Melayu ya, jejak kerajaan Melayu, kemudian tentang jalur rempah dan sejarah-sejarah di sini, kemudian tentang tradisi perkawinan, misalnya kemudian tata krama dan lainnya, ada kearifan lokal juga. Terus kemudian tentang perfilman juga, nah kesenian, nah terutama kesenian ini juga banyak juga ya yang apa kita deskripsikan, kita kaji karena banyak yang hidup segan mati tak mau. Hidup segan. Nah, intinya banyak sekali yang terbengkalai, nah kemudian atau musnah lama-lama ya, satu kajian. Yang kedua, kita melakukan inventarisasi dan dokumentasi. Itu dengan melakukan perekaman, kemudian juga kita menerbitkan buku, leaflet, dan segala macam lah melalui berbagai media ya, kita sebarluaskan karena kita punya tag, punya apa namanya ya, slogan,
kenali budayamu, cintai negerimu. Kenali budayamu, cintai negeri. Bagaimana mungkin kita mencintai negeri ini kalau tidak mengenal negeri ini? Iya benar Pak. Terutama di budayanya ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pencatatan warisan budaya tak benda. Kita masih prihatin nih dengan WBTB. Nanti saya sampaikan lebih jauh ya tentang Silakan, WBTB Pak. ini, karena baru beberapa yang tercatat di database kementerian ya. Nah, kemudian yang keempat, internalisasi nilai budaya. Kita melakukan berbagai kegiatan dalam upaya itu mengenalkan kebudayaan. Apa yang telah kami rekam, apa yang telah kami kaji, kita sebarluaskan melalui berbagai cara. Ada yang namanya BBM, belajar bersama maestro, ya, kita ajak anak-anak muda terutama untuk mengenal kebudayaannya sendiri. Misalnya mengenal Makyong, ya. Kalau di sana itu di Lingga apa bangsawan, teater bangsawan, di Natuna ada Mendu misalnya. Ya, kita kenalkan gasing atau tata krama yang lain ya melalui kegiatan itu. Ada lawatan sejarah. Kita ajak anak-anak SMA untuk melawat ke satu tempat tertentu di 4 provinsi Mengenal ya, tinggal Pak. sejarah. Nah, kemudian ada bioling juga, ada diskusi dan penayangan film, kita tayangkan film-film tentang kebudayaan, kemudian diskusi bersama. Intinya tadi ya pengenalan. Pengenalan. Banyak ya, kalau kita kelompokkan ada sekitar 50-an kegiatan. 50-an Tapi tentu kegiatan. tidak setahun dilaksanakannya Benar. tahun ini. Nah, kemudian yang kelima, kemitraan. Kita menjalin kerjasama dengan setiap pemangku kepentingan siapapun. Ada komunitas atau dinas-dinas ya, kita tentu menjalin hubungan itu, terutama dalam upaya untuk ini pemajuan kebudayaan ini. Kita tidak ingin sekali lagi kebudayaan yang kita miliki ini tiba-tiba hilang, diganti dengan yang dari luar misalnya, yang belum tentu sesuai kan seperti itu. Ya. Baik Pak, tadi sudah Bapak sebutkan itu program utama kita di tahun 2021 yang dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Pak ya. Di antaranya ada pencatatan WBTB, kemudian ada Reknas Cagar Budaya, Ya. kemudian PPKD, Desa Kemajuan Kebudayaan, KBKM, Jalur Rempah. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak satu persatu itu seperti apa kegiatannya? Mungkin tadi Bapak ingin menyampaikan lebih dalam tentang pencatatan WBTB tadi. Ya, silakan Pak. Nah, yang pertama WBTB ya, warisan budaya tak benda. Kalau tadi Regnas itu hubungannya dengan kegiatan utama dari BPCB. Karena Regnas itu pencatatan nasional terkait cagar budaya benda. Kalau kami antara lain WBTB. Ini di database Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama di Ditjen Kebudayaan, baru tercatat sekitar 10 ribuan warisan budaya tak benda se-Indonesia. Se-Indonesia. Prihatin sekali, padahal kalau kita melihat per satu provinsi itu sebetulnya bisa ribuan. Kalau 34 provinsi kita anggap satu provinsi 1000 aja bisa 34.000 kan? Ini baru 10.000 se-Indonesia. Kita memang agak telat juga, dicatat sejak 2009, intensifnya sejak 2009 ya. Kepri aja baru 307. Kepri baru 307. Nah, yang ditetapkan sekitar 50 itu dari Kepri. Jadi kalau dari 4 provinsi wilayah BPNB Kepri ini ada sekitar 930-an karya budaya yang tercatat. Ini kan sangat memprihatinkan. Ya, benar nah, sekali. makanya kami selalu menghimbau kepada masyarakat, ayo kita catat bersama. Iya, ini tidak terlepas dari peran masyarakat juga ya Iya, sebenarnya kita Pak. Selama ini memang yang berperan itu para peneliti kami ya, belum melibatkan masyarakat luas. Padahal setiap tahun dalam rangka internalisasi kami juga mengadakan sosialisasi pencatatan warisan budaya. Karena kalau kita lihat siklusnya ya, tahapannya pencatatan, kemudian penetapan, baru kita ajukan ke UNESCO. Tidak bisa kita ajukan ke UNESCO untuk diakui sebagai warisan budaya dunia kalau belum ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Mendapat sertifikat dari Mendikbud tadi ya. Itu jadi mudah-mudahan semuanya. Sebetulnya sudah dimulai sih, anak muda terutama misalnya ketika makan itu pasti dipoto dulu kan? Iya. Nah, harusnya ditindaklanjuti, selain dipoto itu harusnya kemudian apa saja sih, apa nama masakan itu, apa saja bendanya, dari daerah mana, bahannya dari gitu. daerah mana, bagaimana raciknya, apa manfaatnya, itu seperti Jadi itu. saling mengenal budaya ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti itu tentang WBTB ya. Kemudian apalagi PPKD, ya. PPKD itu pokok pikiran kebudayaan daerah. Nah, setiap kabupaten kota se-Indonesia alangkah lebih baiknya punya PPKD. Ya, ini kan belum dari
517 kabupaten kota se-Indonesia, baru sekitar 400 yang menyusun. Padahal PPKD itu sangat berarti, kan PPKD itu dokumen tentang kebudayaan, ya, pemajuan kebudayaan di daerah. Isinya itu antara lain ada sarana, ada perkembangan, kemudian rekomendasi, dan sebagainya itu PPKD. Bahkan sekarang kita menyasar juga desa. Mudah-mudahan desa juga nanti punya PPKD tingkat desa. Amin. Semacam itu. Nah, ini fungsinya untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam upaya penganggaran terhadap pemajuan kebudayaan. Antara lain itu PPKD itu. Ya, jadi syarat untuk itu antara lain. Karena kadang-kadang kegiatan terkait kebudayaan itu masih dilirik sebelah. Ya, benar sekali. Itu tentang PPKD. Kemudian yang lainnya tentang Desa Pemajuan Kebudayaan. Desa Pemajuan Kebudayaan. Tahun ini, tahun 2021, Desa Pemajuan Kebudayaan itu ada berapa desa ya? Dari 74.000 desa se-Indonesia itu sekitar 359 desa. Yang kita coba kelola bersama dengan Kemensos, ya, Kemendagri, Kemenparekraf, juga TNI. Misalnya di Parekraf kan dikenal ada desa budaya, kemudian kalau TNI ada desa bahari. Nah, kita Desa Pemajuan Kebudayaan. Desa Pemajuan Kebudayaan. Programnya Pemajuan Kebudayaan Desa. Jadi ini platform sebetulnya dalam upaya meningkatkan ketahanan budaya masyarakat desa dan juga supaya bisa berkontribusi di kebudayaan nasional. Gitu. Itu tentang luar biasa sekali Desa ya Pak ya. Pemajuan Desa Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan. Baik Pak. Terakhir, Bapak kan selaku Kepala BPNB Kepulauan Riau. Apa sih harapan Bapak atau mungkin Bapak bisa memberikan himbauan kepada pemirsa TV Kepri di rumah? Oke, saya kira seperti tadi ya, sebetulnya banyak sekali kegiatan terkait pemajuan kebudayaan. Yang pertama, ayo kita peduli terhadap kebudayaan sendiri. Seperti tagnya BPNB Kepri, kenali budayamu, cintai negerimu. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang menuntut ya, ingin mengikut sertakan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan ini. Seperti tadi ada PPKD. Nah, sekarang ini di Dijen Kebudayaan juga kan ada program Jalur Rempah, ada KBKM, Kemah Budaya Kaum Muda. Nah, silahkan panteng terus medsos BPNB Kepri atau BPNB Dijen Kebudayaan Kemdikbudristek ya. Banyak sekali kegiatan di situ dan masyarakat bisa ikut serta. Yang jelas jangan sampai kebudayaan yang kita miliki ini tiba-tiba hilang atau terbengkalai atau tiba-tiba diklaim oleh pihak lain. Nah, kita jaga bersama karena kebudayaan ini seperti kata Presiden ini kebudayaan itu roh dari pembangunan di kita. Mudah-mudahan tata kelola kebudayaannya tidak terlupakan. Baik, Bapak. Nah, gitu. Baik, Saya kira terima itu. kasih atas waktunya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk pemirsa TV Kepri di rumah. Amin. Sehat dan sukses selalu ya Pak. Amin, Terima amin. kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah bincang cerdas kita bersama Kepala BPNB Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Toto Sucipto. Ingat pesan beliau, kenali budayamu, cintai negerimu. Dan pemirsa, kita masih di tengah pandemi virus corona yang semakin meningkat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akhir kata, saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri.